والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، yang kita ucapkan, dalam Islam ada beberapa al-masih. Kedua yaitu Al-Masih Isa bin Maryam. Yang kedua Al-Masih Dajjal. Apa perbedaan antara keduanya? Padahal sama-sama dinamakan Al-Masih. Nah, itu sudah. Perbedaan berikutnya, satunya Nabi Isa, satunya Dajjal. Yang kedua, Hamzah. Al-Masih Dajjal dinamakan Masih karena matanya kenapa? Kenapa kau dinamakan dengan Masih? Matanya kenapa? Buta sebelah. Nah, mamsuhul ain. Dikarenakan dia mamsuhul ain, yaitu buta sebelah. Sedangkan Isa bin Maryam dinamakan Al-Masih kenapa? Masih Hamzah. Karena ketika beliau mengusap orang yang sakit atau buta, nah maka dengan sebabnya sembuh, sehingga dinamakan dengan Al-Masih. Baik. Apa di antara sifat-sifat Dajjal? Kerok. Badannya kekal. Terus berwarna merah kulitnya. Dan mengenai warna kulit, akhwanillah, di sana ada riwayat yang lain dalam Musnad Ahmad dengan lafaz Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi Dajjal a'war hijanun azhar ka'anna ra'sahu asalatun. Di sini bermakna disebutkan azhar, dan dalam lisanul Arab al-azhar yaitu abyad, putih. Nah, para ulama rahimahullah taala menggabungkan dengan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari dengan lafaz ahmar, merah. Berarti maksudnya apa? Putih kemerahan. Nah, dan
kalau ingin melihat ikhwanillah, nah mungkin yang dekat seperti apa, kita bayi biasanya kalau putih ya putih kemerahan. Nah putih kemerahan demikian. Allah ta'ala alam. Jadi ini mengenai sifat kulit Dajjal. Nah dalam hadis Ibnu Umar dalam Sahih Bukhari ahmar, dan dalam hadis Ibnu Abbas di Musnad Ahmad azhar. Baik. Dan menggabungkan antara keduanya yaitu apa? Al-abyad fihi hamrah, yaitu putih padanya apa? Kemerah-merahan. Sehingga terkadang Rasulullah SAW sebutkan sifat azharnya, terkadang sebutkan sifat ahmarnya. Baik. Sifat yang lain Anda kedua, rambutnya sangat keriting. Nah, keriting dan banyak. Nah, tayyib keriting, rambutnya banyak keriting atau keribu. Terus sifat lainnya, matanya buta sebelah. Nah, dalam masalah sifat mata telah kita lewati kemarin, ada dua hadis. Pertama mengatakan a'waru 'ainil yumna, yang kedua mengatakan a'waru 'ainil yusra. Bagaimana mensinkronkan antara kedua hadis tersebut? Yang hilang cahayanya atau tidak melihat sama sekali atau dikatakan buta, yaitu yang mata kanan. Kemudian sebelumnya kita katakan bahwasanya dari kedua hadis tersebut kita tetapkan bahwasanya kedua mata Dajjal itu a'war, yaitu keduanya apa? Cacat. Karena asal dari mana a'war, yaitu cacat. Baik. Kemudian yang sisi kanan, sisi kanan bentuk cacatnya yaitu tidak bisa melihat. Baik. Sedangkan sisi kiri cacatnya ikhwanillah karena apa? Karena menonjol. Bisa melihat tapi buruk. Jadi ainul yumna allati la yubsiru biha wal ainul yusra naitah. Makanya dalam sebagian riwayat dengan lafaz tafi'ah dan yang lainnya, hadis yang lainnya tafiyah. Kalau tafi' alhamdulillah tidak melihat, yaitu apa? Mati. Dalam artian seperti lampu tidak bercahaya, tafi'ah. Baik. Sedangkan yang satunya yang apa? Menonjol. Seperti ada apa? Semacam sildah talsyal basar, yaitu semacam kulit yang apa? Yang ada di mata. Kemudian sifat yang lain apa? Akbar, sifat Dajjal ini. Lehernya panjang dan bengkok. Baik. Apa yang lainnya, Alif? Sifat Dajjal yang lain? Tubuh besar. Besar pendek. Baik. Apa Mukasya? Syab, yaitu pemuda, bukan orang tua. Yang lainnya, Zakaria. Ini alamat yang paling jelas yang dilihat oleh setiap
mukmin. Nah, tertulis antara kedua matanya kafir. Baik, sifat yang lainnya siddiq. Tidak memiliki keturunan, la yuladulad. Sifat yang lainnya apa Umar? Baik. Nah, keningnya lebar. Apa? Laki-laki, jelas. Nah, baik. Yang lainnya betul. Dari anak keturunan Adam. Baik, bukan keturunan jin atau yang lainnya. Tapi Dajjal dari keturunan manusia, Bani Adam. Nah, sebagian kaum beranggapan itu jin, sebagian kaum beranggapan setan. Nah, tapi Dajjal dari Bani Adam. Nah, hadirin, apa di kamusnya? Habis. Apa lagi? Apa kawan? Dapat. Tapi ketika keluar, alhamdulillah memang benda-benda dan hewan-hewan tunduk padanya sebagai ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang melihat. Nah, bahkan kalau menginginkan langit menurunkan hujan, turun. Kalau memerintahkan bumi agar menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tumbuh. Kalau menyuruh barang-barang tambang yang ada di dalam perut bumi keluar. Nah, sehingga fitnah yang sangat besar, apalagi bagi pecinta dunia. Ada sifat yang lain. Apa sifat yang lain? Akan mengelilingi dunia dan semua negeri dia jamah kecuali Mekah dan Madinah. Baik. Sifat yang lain, Ahmad. Membawa surga dan neraka. Baik. Surganya Dajjal adalah neraka Allah Subhanahu Wa Taala dan nerakanya Dajjal adalah surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ini beberapa sifat-sifat yang disebutkan kemarin. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menegaskan semua umat, alhamdulillah, dan para anbiya yang diutus kepada mereka memperingatkan umatnya dari Dajjal. Dan memang kapan saja peringatan dari Dajjal melemah, alhamdulillah, dan tatkala Dajjal sudah tidak disebut-sebut lagi di mimbar-mimbar, tidak dipelajari oleh kaum muslimin tentang bahayanya dan fitnahnya, ini termasuk alamat akan keluarnya. Oleh karena itulah di antara wiqayah, perlindungan dari Dajjal yaitu dengan mempelajari apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang sifat-sifat Dajjal, sebagaimana ditegaskan oleh Imam As-Safani ini rahimahullah ta'ala. Nah, ini nanti akan kita bahas wiqayah atau hal-hal yang melindungi dari Dajjal. Kemudian perkara yang lain yang berhubungan dengan Dajjal, yaitu tempat keluarnya Dajjal. Telah kita lewati kemarin bahwasanya Dajjal telah diciptakan dan dibelenggu dalam suatu pulau dengan ikatan yang sangat kuat, sebagaimana dalam hadits Jassasah. Dan mengenai keluarnya, ketika Allah Subhanahu Wa Taala telah mengizinkan, telah datang penjelasan dari Rasulullah SAW dalam beberapa hadis. Yang pertama dalam hadits Nawas bin Sam'an dalam Sahih Muslim,
hadis yang panjang di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan innahu kharijul khallatan baina asy-Syami wal Iraq. Fa'ata yaminan wa 'ata shimalan ya ibadallahi fathbutu. Nah, dalam hadis ini disebutkan bahwasanya sebutnya dia itu keluar khallatan baina Syam wal Iraq, yaitu suatu tempat khallat, nah, di antara negeri Syam dan Iraq. Kemudian dia bergerak ke kanan dan ke kiri. Nah, maka wahai hamba-hamba Allah, kokohlah kalian. Ini yang pertama. Kemudian hadis yang kedua dalam Musnad Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang dikuatkan oleh hadits Aisyah radhiyallahu anha dalam Musnad Ahmad juga. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yakhrujud dajjalu min yahudiyyati Asbahan ma'ahu sab'una alfan minal yahudi alaihim mutijal. Akan keluar dajjal dari apa? Dari orang-orang Yahudi Asbahan, yaitu dari tengah-tengah mereka. Dan bersama dia 70.000 orang-orang Yahudi yang di atas mereka tijan mahkota. Dalam riwayat Sahih Muslim, alaihimut tayalisan. Adapun pengikut Dajjal dari 70.000 orang Yahudi ini jelas dalam riwayat Muslim. Cuma dalam Musnad Ahmad penegasan bahwasanya dia keluar di tengah-tengah mereka. Hadis yang ketiga, hadis dalam Musnad Ahmad juga dari Abi Bakar As-Siddiq. An-Dajjal yakhruju min ardin bil masyriq yuqalu laha Khurasan. Yattabi'u aqwamun ka'anna wujuhahumul majannul mitraqah. Al-mijannul mitraqah. Bahwasanya Dajjal keluar dari suatu negeri di arah timur yang dinamakan dengan Khurasan. Baik. Mengikutinya kaum yang wajah mereka seakan-akan adalah seperti apa? Al-mijan al-mitraqah. Baik, yaitu kaum yang berwajah rata, wajahnya rata, hidungnya pesek, tidak mancung. Baik. Bukan dari kalangan Arab. Kemudian dalam hadis Fatimah binti Qais dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala innahu fi bahri Syam atau bahri Yaman la min qibalil masyriq, ma huwa min qibalil masyriq, ma huwa min qibalil masyriq." Wa amma bi yadihi ila al-masyriq. Katakan bahwasanya sungguhnya Dajjal itu di lautan negeri Syam atau lautan Yaman. Tidak, bahkan dia berada di arah timur. Dia berada di arah timur, kemudian beliau menunjuk dengan tangannya ke arah timur. Nah, bagaimana menggabungkan antara hadis ini? Nah, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala dalam Fathul Bari bahwasanya tempat dia asalnya adalah di arah timur. Ini tempat awal keluarnya. Namakan ibtida'il khurujihi sebagaimana dalam hadis Abi Bakar. Yakhruju min ardin bil masyriq, yaitu dia awal keluarnya dari negeri di arah timur. Tentunya dari arah timur Madinah. Baik. Dan ini juga yang dikuatkan oleh dalil-dalil yang lain bahwasanya fitnah itu muncul min qibalil masyriq. Baik. Dari suatu tempat yang dinamakan dengan Yahudi atau Asbahan. Dan Asbahan termasuk daerah Khurasan. Baik.
Jadi awal keluarnya dari arah timur dan tepatnya di daerah Asbahan di negeri Khorasan. Adapun hadis dalam Sahih Muslim dari Nawas, di mana Dajjal keluar di suatu tempat kosong antara negeri Syam dan Irak. Maka maksudnya keluarnya Dajjal untuk apa? Untuk menemui kaum muslimin. Baik. Keluarnya Dajjal kepada kaum muslimin untuk memfitnah mereka. Baik. Ini menggabungkan hadis-hadis tersebut. Jadi intinya Dajjal keluar dari arah timur. Secara tepatnya dari Asbahan. Yang merupakan daerah di negeri Khorasan. Dan mengenai tinggalnya Dajjal di muka bumi atau kehidupan dia setelah keluar, alhamdulillah, dikhabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Nawas bin Sam'an dalam Sahih Muslim, annahu yalbathu fil ardi 40 yawman, bahwasanya beliau tinggal di muka bumi, maksudnya setelah diizinkan keluar selama 40 hari. Jadi keliru kalau dikatakan hidupnya atau umurnya 40 hari, karena apa? Sampai sekarang sudah diciptakan, bahkan sejak zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dia sudah diciptakan. Jadi 40 yauman, 40 hari yang disebutkan dalam hadis ini, 40 hari setelah diizinkan keluar. Dan 40 hari ini sifatnya yaumun kasana, satu hari seperti satu tahun. Wa yaumun kasyahrin, dan sehari lamanya seperti satu bulan. Wa yaumun kajum'ah, dan satu hari lamanya seperti satu Jum'ah, yaitu satu pekan. Wasairu ayyamihi ka ayyamikum, dan hari-hari yang tersisa seperti hari-hari kalian biasa. Berarti berapa yang seperti hari-hari biasa? Berapa? Berarti indah ya Rijal. Yang tersisa 37 hari. Dan yang rajih tentang hari-hari tersebut, alhamdulillah, untuk hari yang seperti setahun, seperti sebulan, dan seperti satu pekan, ini adalah hari yang hakiki. Memang betul-betul panjangnya seperti satu tahun. Satu hari tapi panjangnya seperti satu tahun. Pada kurun waktu 40 hari tersebut, Dajjal mengelilingi muka bumi kecuali Mekah dan Madinah. Baik, ini negeri yang tidak dijamah Dajjal. Dan di sana ada hadis yang lain yang menegaskan tentang pengkhususan beberapa masjid yang tidak mungkin dimasuki Dajjal. Tentunya yang di Mekah dan Madinah jelas tidak akan mungkin dimasuki. Dan di sana datang dalil yang lain, adanya masjid di luar Mekah dan Madinah yang juga tidak mungkin dimasuki oleh Dajjal. Baik. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, laisa min baladin illa sayata'uhu Dajjal illa Makkah wal Madinah. Laisa lahu min niqabiha naqbun illa alaihi al malaikatu saffain yahrusunaha. Tidaklah ada satu negeri pun kecuali akan diinjak oleh Dajjal, kecuali Makkah dan Madinah. Tidak ada satu celah pun jalan yang mengantarkan untuk masuk ke Makkah ataupun Madinah kecuali padanya malaikat yang mereka bersaf menjaganya. Thumma tarjuful Madinah bi ahliha thalatha rajabat fa yukhrijullahu kulla kafirin wa munafiq. Kemudian Madinah mengalami goncangan, menggoncang penduduknya dengan 3 kali goncangan, sehingga Allah Subhanahu wa taala keluarkan dari Mekah dan Madinah semua orang kafir dan munafik.
Sehingga tidak bermanfaat alhamdulillah seorang berlindung di negeri yang aman kalau jiwanya jiwanya kotor. Munafik walaupun berlindung di Mekah dan Madinah tetap akan dilempar keluar. Demikian pula orang-orang kafir. Di sini pentingnya alhamdulillah kejujuran. Nah, walaupun seseorang berada di tempat yang mulia, kalau dia sendiri buruk, ya akan Allah Subhanahu wa taala keluarkan. Ini dalil asal tentang Makkah dan Madinah yang tidak bisa dimasuki Dajjal. Adapun mengenai masjid secara khusus, nah diriwayatkan dalam Musnad Ahmad dengan sanad yang sahih, an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari seorang laki-laki dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti namanya yang seperti ini hadits apa? Dengan sahabi yang mubham. Kita tidak tahu sahabinya, kenapa kalau kita sahihkan? Indahnya Umar. Karena semua sahabat udul, ya semua sahabat diterima riwayatnya. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, "Anzartukum fitnatal dajjal. Falaysa min nabiyyin illa anzarahu qaumahu aw ummatahu." Aku peringatkan kalian dari fitnah dajjal. Nah, sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun kecuali telah memperingatkan kaumnya dari dajjal tersebut. Kemudian beliau sebutkan sifat-sifat dajjal. Nah, di antara yang belum disebutkan alhamdulillah, nah, wa innahu yusallatu ala nafsin fayaqtulha thumma yahyiha. Sesungguhnya dia diberi apa? Diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk menguasai seseorang, kemudian membunuhnya, kemudian menghidupkannya hidup. Dibunuh kemudian dihidupkan lagi, dia mampu. Sehingga ini fitnah yang besar. Nah, wala yusallatu ala ghairiha. Nah, dan tidak diberi kekuasaan atas selain itu. Jadi tidak semua, ya tidak semua yang dibunuh dajjal kemudian mampu dia hidupkan. Ini juga penting faedah ini dalam hadis yang sedang kita baca, bahwasanya tasrif, ya kekuasaan yang dimampu oleh dajjal untuk mematikan kemudian menghidupkan lagi, itu adalah untuk apa? Suatu jiwa saja, ya, seseorang saja yang memang telah Allah tentukan dan Allah izinkan sebagai apa? Sebagai fitnah, ujian bagi orang-orang yang beriman. Apakah betul keimanannya terhadap Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Baik. Dan tidak diberi kemampuan untuk melakukan pada selainnya. Wa innahu ma'ahu jannatun wa nar wa nahrun wa ma' wa jabalu khubzin. Yang bersama dia surga dan neraka, sungai dan air serta gunung roti. Jabal Khubz. Nah, wa inna jannatahu narun wa narahu jannah. Ini telah kita lewati tadi. Wa innahu yalbathu bikum arba'ina sabahan yalidu biha kulla manhalin illa arba'a masajid. Ini syahidnya. Dia tinggal pada kalian, yaitu setelah keluarnya. Karena sebelum keluar ya dia tidak tinggal bersama kaum muslimin, tidak tinggal bersama manusia, tapi dia dikucilkan di satu pulau selama 40 hari. Yang dia akan melewati semua tempat kecuali 4 masjid. Masjid Al-Haram, wa Masjid Al-Madinah, wa Tur, wa Masjid Al-Aqsa. Baik. Jadi ini 4 masjid yang datang nas tidak mungkin bisa dimasuki dajjal. Masjidil Haram, Masjidil Madinah, Masjidil Tur, dan Masjidil Aqsa.
Baik. Kemudian mengenai pengikut Dajjal. Pengikut Dajjal alhamdulillah mayoritasnya dari orang-orang Yahudi, kemudian orang Ajam dan para wanita. Adapun orang-orang Yahudi jelas tadi Yahudi Asbahan 70.000 menjadi pengikut mereka langsung, pengikut Dajjal secara langsung. Dan mereka ini orang-orang Ajam jelas. Dan negeri Asbahan, negeri Ajam, yang disifati dengan apa juga ka'anna wujuhahum al-mujannul mutraqah. Ini menunjukkan bukan orang Arab. Baik. Adapun wanita yang merupakan pengikut mayoritas Dajjal juga berdasarkan hadis Ibnu Umar dalam Musnad Ahmad. Walaupun ada anak-anak Ibnu Ishaq, cuma penetapan tentang wanita sebagai mayoritas pengikut Dajjal dikuatkan oleh hadis Utsman bin Abil As, juga hadis Jabir. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang zul Dajjal fi hadhihi sabaqah bimarriqanah fayakunu aktsara man yakhruju ilaihi nisa. Ya, yang keluar paling banyak mengikuti Dajjal tersebut adalah para wanita. Dan ini jelas dikarenakan sifat wanita yang lemah apabila melihat tipuan-tipuan yang dibawa oleh Dajjal. Karena jiwa mereka mudah tertipu, jiwa mereka lemah, tidak memiliki azam yang kokoh, sehingga mudah untuk terfitnah. Wal'iyadzubillah. Oleh karena itulah banyak-banyak meminta pertolongan agar diberi kekokohan para ummahat, para akhwat, untuk tidak mudah terfitnah baik dengan perkara-perkara duniawi. Kalau kita melihat keadaan wanita zaman ini, alhamdulillah betapa banyak mereka yang tertipu hanya terkadang dengan tulisan saja, tulisan yang bagus, tulisan yang tertata rapi. Ini terkadang bisa menjadikan seorang wanita terkecoh, akhirnya berani mengeluarkan harta banyak, ujung-ujungnya cuma diambil uangnya. Ini 3 pengikut Dajjal. Siapa tadi? Kasah, orang Yahudi, orang Ajam, dan para wanita. Ini mayoritasnya. Nah, walaupun tentunya pengikut-pengikut yang lain dari kalangan Arab juga ada, cuma bukan mayoritas. Baik. Kemudian perkara yang mampu untuk menjadi tameng atau perlindungan kita, atau sebab untuk bisa mendapatkan perlindungan dari fitnah Dajjal ini. Yang pertama, qanibillah, dengan al-isti'adzah billahi minhu wa min fitnati. Meminta perlindungan kepada Allah dari Dajjal ini dan dari fitnah Dajjal, sebagaimana diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadits Aisyah untuk kita baca dalam setiap tasyahud, yaitu setelah selesai tasyahud, maksudnya sebelum salam. Siapa yang belum hafal? Semuanya harus sudah hafal ya. Akbar, doa sehabis tasyahud sebelum salam, bagaimana yang di situ ada perlindungan, minta perlindungan dari Dajjal. Baik. Ini 4 perkara yang kita minta perlindungan kepada Allah, di antaranya wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kemudian sebab yang kedua, dengan menghafal 10 ayat dari awal surat Al-Kahfi.
Sebagaimana dalam hadits Abi Darda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man hafidha 10 ayatin min awwal suratil Kahfi usima minad dajjal." Siapa saja yang menghafal 10 ayat dari awal surat Kahfi, maka dia dijaga dari Dajjal. Dan dalam hadits Nawas bin Sam'an yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, seandainya kau ditakdirkan bertemu, maka bacakan kepadanya 10 ayat pembuka surat Kahfi ini. Dalam hadits, "Faman adrakahu minkum falyaqra' alaihi fawatiha suratil Kahfi." Maka ini pentingnya dihafal. Tadinya tiba-tiba muncul, dia mungkin senjata. Siapa saja mendapati di antara kalian Dajjal, maka bacalah pembuka surat Kahfi, yaitu 10 ayat tadi. Kemudian sebab yang ketiga, yaitu membekali diri dengan ilmu dan amalan soleh. Karena dengan ilmu seorang mengetahui fitnah Dajjal dengan penjelasan, mempelajari. Juga dengan amalan soleh sesuai dengan pengumuman hadis, "Badiru bil a'mali fitanan." Bersegeralah untuk beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah. Yang dalam hadis Abi Hurairah lebih tegas lagi, "Badiru bil a'mali sittan." Bersegeralah kalian beramal sebelum datang 6 perkara. Tulu'u syamsi min maghribiha, awid dajjal, awid dukhan, awid dabba, aw khasata ahadikum, aw amral amma. Di antaranya, salah satu dari 6 perkara tersebut yang disebutkan adalah Dajjal. Dan mengilmui dengan mengilmui sifat-sifatnya dan ilmu syar'i secara umum. Kemudian sebab yang keempat, yaitu dengan menjauh darinya apabila bertemu. Dan ini dalil umum untuk perintah menjauh dari fitnah. Man sami'a bid-dajjal falyan'aminhu. Siapa saja yang mendengar keluarnya Dajjal, maka menjauhlah darinya. Fa idza rajula ya'tihi wa huwa yahsibu annahu mu'min fala yazalu bihi lima ma'ahu min asy-syubahi hatta yattabi'ah. Sebab seorang laki-laki mendatangi dia dalam keadaan dia menyangka dirinya mukmin, tapi terus-menerus dia menyertai Dajjal dan akhirnya menjadi pengikutnya dikarenakan melihat syubhat-syubhat yang ada padanya. Juga sebab untuk bisa selamat dengan tinggal di Mekah dan Madinah. Baik, karena Dajjal tidak akan mungkin memasukinya. Juga alhamdulillah dengan memperingatkan manusia dari Dajjal. Karena datang hadis dari Sa'd bin Jathalah, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yakhruju Dajjal hatta yadhana an-nas an dzikri." Wa hatta tatrukal a'immatu dzikrahu 'alal manabir. Dajjal akan keluar, tidaklah Dajjal akan keluar sampai manusia lalai dari menyebutnya, dan sampai para imam-imam dan meninggalkan untuk menyebutnya di mimbar-mimbar. Jadi penting untuk mempelajari tentang perkara Dajjal ini, ya Alhamdulillah, karena termasuk di antara sebab seseorang terlindungi dari Dajjal. Barakallahu fikum. Ini di antara sebab-sebab yang dengannya seseorang bisa selamat. Nas'alullah azza wa jalla an yu'afiyana wa an yarzuqana tsabat hatta al-mamat, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah.